Para pengguna Vina, pada kesempatan ini, kami akan memberikan tutorial bagaimana cara input dan payment atau uang muka tanpa PPN pada penjualan dan pembelian. Yang pertama, cara input dan payment tanpa PPN pada penjualan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Silakan input sales order atau pesanan penjualan seperti biasa dari data entry atau aktivitas, sales atau penjualan, sales order atau pesanan penjualan. Maka, form sales order atau pesanan penjualan akan muncul. Silakan pilih nama customer dan lengkapi itemnya. Maka, jika sudah, pada bagian sebelah kanan form, silakan klik icon down payment atau uang muka, maka akan muncul pop-up. Silakan pilih akun yang ingin digunakan pada down payment atau uang mukanya, lalu klik OK. Setelah klik OK, akan diarahkan ke form customer receipt atau penerimaan pelanggan. Pilih bank penerimaan, lalu lengkapi payment date dan check date-nya, biasanya mengikuti sesuai tanggal sales ordernya. Pada kolom paling bawah di bagian payment amount, silakan input nilai down payment atau uang muka yang ingin diinput. Kemudian, input check amount-nya sesuai nilai down payment, lalu klik save, dan down payment sudah berhasil diinput. Pada sales ordernya, silakan klik save untuk menyimpan transaksinya. Untuk cara input down payment tanpa PPN pada penjualan sudah selesai. Selanjutnya, jika sudah ada tagihan dan pelunasan atas sales order yang sudah diinput down payment sebelumnya, maka untuk menggunakan uang mukanya perlu dilakukan settlement. Caranya sebagai berikut. Silakan input tagihan pada sales invoice atau faktur penjualan dari data entry atau aktivitas, sales atau penjualan, sales invoice atau faktur penjualan. Jika formnya sudah muncul, silakan pilih nama customer yang sama sesuai dengan yang diinput pada sales order sebelumnya. Setelah itu, silakan klik icon tarik sales order pada bagian form sebelah kanan. Maka, itemnya akan otomatis muncul. Silakan sesuaikan tanggal faktur penjualannya, lalu klik save untuk simpan transaksinya. Kemudian, untuk pelunasannya, silakan input seperti biasa pada customer receipt atau penerimaan pelanggan dari data entry atau aktivitas, sales atau penjualan, customer receipt atau penerimaan pelanggan. Jika formnya sudah muncul, silakan pilih nama customer yang sama dengan sales invoice yang sudah diinput sebelumnya. Jika sudah, maka otomatis kolom invoice yang masih outstanding akan muncul. Silakan sesuaikan tanggal pelunasannya sesuai dengan penerimaan dari customer. Maka silakan checklist pay pada kolom invoice yang ingin dilunasi. Lalu untuk menggunakan down payment atau uang mukanya, pada bagian bawah sebelah kanan, silakan checklist show as off. Maka akan muncul kolom down payment yang sudah diinput sebelumnya. Silakan klik kanan pada kolom down payment atau uang muka yang ingin digunakan, lalu klik settlement. Maka akan muncul kolom baru. Silakan checklist pada kolom use untuk menggunakan nilai down payment-nya. Lalu klik OK jika nilai down payment atau uang mukanya ingin digunakan semuanya. Namun, jika ingin digunakan sebagian, sebelum klik OK, silakan diinput nilai yang ingin digunakan
pada kolom settlement amount, lalu klik OK. Pada bagian check amount, silakan input nilai sesuai dengan nilai invoice yang sudah dikurangi nilai down payment-nya. Lalu, klik Save untuk menyimpan transaksi. Selanjutnya, cara input down payment atau uang muka tanpa PPN pada pembelian. Caranya sebagai berikut. Silakan input purchase order atau pesanan pembelian seperti biasa dari data entry atau aktivitas, purchase atau pembelian, purchase order atau pesanan pembelian. Jika formnya sudah muncul, silakan pilih vendornya, lalu silakan sesuaikan tanggal purchase ordernya dan lengkapi item yang ingin dipesan. Jika sudah, silakan klik ikon down payment atau uang muka pada bagian sebelah kanan form. Lalu akan muncul pop-up. Silakan pilih akun down payment atau uang muka yang ingin digunakan, kemudian klik OK. Setelah klik OK, akan diarahkan ke form vendor payment atau pembayaran pemasok. Silakan pilih bank yang ingin digunakan, lalu lengkapi payment date dan check date-nya. Biasanya mengikuti sesuai tanggal purchase ordernya. Kemudian pada kolom paling bawah di bagian payment amount, silakan input nilai down payment yang ingin diinput. Lalu pada check amount, secara otomatis nilai down payment yang sudah diinput sudah terisi. Klik Save dan down payment atau uang mukanya sudah berhasil diinput. Pada purchase ordernya atau pesanan pembelian, silakan klik Save untuk simpan transaksinya. Untuk cara input down payment atau uang muka pada pembelian sudah selesai. Langkah selanjutnya, jika sudah ada tagihan atau faktur pembelian dan juga pembayaran pemasok pada purchase order yang sudah diinput sebelumnya, maka untuk menggunakan down payment atau uang mukanya perlu dilakukan settlement. Caranya sebagai berikut. Silakan input tagihan pada purchase invoice atau faktur pembelian dari data entry atau aktivitas, purchase atau pembelian, purchase invoice atau faktur pembelian. Jika formnya sudah muncul, silakan pilih nama vendor sesuai dengan nama vendor yang diinput pada purchase order. Setelah itu, silakan input nomor invoice, lalu silakan klik ikon tarik purchase order pada bagian form sebelah kanan. Lalu checklist purchase order yang ingin ditarik, lalu klik OK. Maka otomatis itemnya akan muncul dan terisi. Setelah itu, silakan klik ikon recalculate pada bagian form sebelah kanan untuk mengisi nilai amount secara otomatis, atau bisa diinput secara manual sesuai dengan nilai total invoice. Silakan klik Save untuk menyimpan transaksi. Selanjutnya, untuk input pembayaran, silakan diinput dari data entry atau aktivitas, purchase atau pembelian, vendor payment, atau pembayaran pemasok. Jika formnya sudah muncul, silakan pilih nama vendor yang sama sesuai dengan yang diinput pada purchase invoice sebelumnya. Lalu, silakan pilih bank yang ingin digunakan, lalu silakan sesuaikan payment date dan check date-nya. Pada kolom invoice yang masih outstanding, silakan checklist kolom pay pada invoice yang ingin dibayar. Untuk menggunakan down payment atau uang mukanya, pada bagian bawah sebelah kanan, silakan checklist
Show Payoffs. Maka akan muncul kolom down payment yang sudah diinput sebelumnya. Klik kanan pada down payment yang ingin digunakan, lalu klik settlement. Akan muncul kolom checklist use, lalu klik OK jika nilai down payment-nya ingin digunakan semua. Namun, jika ingin digunakan sebagian, silakan isi nilai yang ingin digunakan pada settlement amount, lalu klik OK. Pada check amount, sudah langsung mengurangi nilai pembayaran invoice dengan nilai down payment-nya. Lalu, klik save untuk menyimpan transaksi. Demikian tutorial cara input down payment atau uang muka tanpa PPN pada penjualan dan pembelian. Sampai jumpa di video selanjutnya.